Di channel SBBF TV. Ya. Oke, kita kembali ke Bang Fufu bersama Kakak Arul dan langsung saja kita mengundang ya untuk narasumber kita. Silakan Pak yang saat ini sudah masuk di venue dari Bau-Bau Job Fair. Wow. Luar biasa, langsung saja kami kembalikan kepada host kita dalam SBBF TV, Bang Fuful, Kakak Arun. Bang Fuful. Ya, sudah bersama dengan narasumber kita dari PT Matahari TBK, Hypermart. PT Matahari, aduh bisa di Iya. apa lagi namanya? Oh ada di saya punya handphone. Hypermart, itulah. Iya, Hypermart. Jadi teman-teman yang belum melakukan sesi wawancara di setiap perusahaan yang ada saat ini, didengarkan sebaik mungkin narasumber kita yang saat ini dihadirkan talk show dari SBBF TV, dari Bang Fuful. Iya. Mungkin saja ada informasi yang sangat penting yang tidak bisa kalian lewatkan ya. Dan akhirnya membuat kalian tertarik untuk bergabung dengan Hypermart atau PT Matahari TBK. Iya, karena pastinya buat Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan satu buah tiket perjalanan. Iya, dari rumah ke sini. Saya pikir Thailand ya. Jadi tiket perjalanan dari sini dari rumah ke sini atau dari sini ke toilet. Oh ya, dibayar ke ongkosnya. Iya. Nah, masuk toilet 2.000. Ditemani. Iya. Dipegangkan Ditemani. juga, ada punya barang-barang supaya aman. Berarti babu dong. Bercanda ya, kita jangan terlalu tegang. Kita di sini untuk dibuat happy sama dinas tenaga kerja. Kita dicarikan kerjaan loh. Kita dimudahkan. Dimudahkan. Tidak tunggu-tunggu informasi lagi. Tidak Di sini sudah lagi. ada. Sudah dibuang dari kemarin-kemarin promonya, iklannya di semua sosial media. Teman-teman sudah membaca, sudah melihat langsung. Dan langsung ke Lipo Plaza Buton juga hari ini. Oke, Mita. Oke, Kita Bang kembali Fuful. ke Bang Fuful. Sudah bisa ya? Oke. Silakan Bang Fuful. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ini. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, pengunjung Bau-Bau Job Fair 2023 yang berbahagia dan pemirsa Sentral Buton Bang Fuful TV yang ada di mana saja tentunya, terlebih khusus di Kota Bau-Bau ya, yang menyaksikan talk show pada siang hari ini. Ya, untuk talk show pada siang hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu ya yang kami undang. Beliau adalah Pak Gatot ya, sebagai manajer ya di PT Matahari Putra Prima TBK Hypermart. Ya, Pak Gatot luar biasa. Sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Gatot, perlu kami sampaikan juga bahwa Hypermart ya di Kota Bau-Bau ya yang tergabung dalam Plaza Lipo Plaza ya. Nanti tahun berapa ya mungkin Pak Gatot nanti menceritakan. Kemudian profil perusahaannya ya, inovasi-inovasi apa yang dikembangkan mungkin Pak. Kemudian dalam job fair ini berapa jabatan yang mau diterima atau karyawan yang mau diterima. Ya, sebelum juga saya sampaikan Pak Gatot, alhamdulillah juga kami dari Dinas Tenaga Kerja ya Pak Gatot. Kemarin sudah kami lakukan juga on job training. Ya, tepatnya di Hypermart. Dan alhamdulillah saya dengar tadi Pak Gatot bahwa teman yang dilatih ya, adik-adik yang dilatih itu ada yang diterima ya. Terima kasih Pak Gatot. Oke, silakan mungkin memperkenalkan diri dulu Pak Gatot, dilanjutkan dengan profil perusahaannya. Oke, silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya, terutama Hypermart atau Matahari Putra Prima TBK. Dan saya pun berterima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau yang saat ini tengah menggelar job fair. Suatu ungkapan yang sangat luar biasa bahwa di tengah krisis atau di tengah keadaan seperti ini bahwa kita masih bisa menerima atau menyalurkan tenaga kerja. Alhamdulillah. Kami dari
retail Hypermart juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ada beberapa yang pernah on job training di Hypermart itu kami sudah terima. Alhamdulillah. Jadi kami sudah Luar biasa, terima kasih ya. Jadi manfaat yang kami dapatkan dari on job training ini ataupun kegiatan job fair ini, kami cukup banyak mendapatkan masukan dari teman-teman juga bahwa ini suatu hal yang luar biasa, di mana suatu daerah bisa memberikan suatu kontribusi baik dari segi pendapatan daerah ataupun dari segi lapangan kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tidak lupa ucapkan bahwa apa yang menjadi prioritas utama dari suatu daerah adalah pengembangan baik tenaga kerja maupun pendapatan daerah. Itu ucapan terima kasih kami Pak dari Hypermart. Sama-sama, kami juga mengucapkan banyak terima kasih sudah menampung on job training ya. Ya, selanjutnya Hypermart sendiri sebenarnya tahun berapa ini sebenarnya ini, dan profil selanjutnya apa yang dilakukan? Oke, Hypermart sudah kurang lebih 9 tahun bersama Lipo Mall Plaza di Bau-Bau. Kalau untuk Hypermart sendiri kita ada sekitar 100 cabang yang berada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, luar dari biasa. Sabang sampai Merauke, Pak. Alhamdulillah bahwa untuk kebutuhan di Kota Bau-Bau sendiri untuk tenaga kerja, alhamdulillah kami sudah mendapatkan beberapa memang putra asli daerah sendiri yang kami sudah jadikan manajer dan kami sudah jadikan baik tingkat staff sampai dengan manajer gitu. Jadi Bau-Bau di Hypermart sendiri di Lipo Plaza Buton itu berkembang bersama Lipo Plaza Bau-Bau sebenarnya. Jadi sudah sejak Lipo Plaza Bau-Bau sudah masih nama Buton, Lipo Plaza Buton, sampai dengan Lipo Plaza Bau-Bau kita masih bersama dengan. Masih bersama ya? Iya Pak Gatot. Posisi atau status sebenarnya Hypermart di Bau-Bau itu gimana? Apakah memang Hypermart ada ya taruhlah toko tersendiri atau plaza tersendiri, atau memang masih bersama-sama plaza-plaza lain atau mall-mall lain ya? Untuk di Indonesia sendiri apakah ada yang mandiri gitu, Hypermart khusus Hypermart gitu? Ya silakan Pak Gatot. Oke, untuk Hypermart sendiri karena Lipo Plaza dengan Hypermart itu satu grup. Jadi Hypermart, Matahari, Cinepolis, itu satu grup semua. Luar biasa satu grup informasi dengan ya, Lipo. Cinepolis. Iya. Iya. Jadi kita satu grup. Jadi alhamdulillah di Bau-Bau ini kita ada gedung tersendiri, Lipo Plaza Bau-Bau. Untuk toko yang stand alone yang kita sebutkan toko yang berdiri sendiri, itu ada beberapa di kota-kota lain seperti di Ternate sama di Papua untuk toko stand alone. Ternate Papua sudah ada ya, alhamdulillah. Ya Pak Gatot, kalau kita taruhlah begini, karyawan kita untuk di Kota Bau-Bau ini yang tergabung dalam grup Hypermart ini kurang lebih berapa orang? Untuk di Bau-Bau sendiri itu 70% loh. 70% dari karyawan kami itu orang asli Bau-Bau. Luar biasa. Jumlah kurang lebih 200-300an? Kalau untuk secara keseluruhan, ya mungkin 200-300 secara Liponya sendiri. Untuk Hypermart sendiri sekitar 50 orang. Luar biasa, ini luar biasa ya. Artinya menekan juga pengangguran di Kota Bau-Bau sebenarnya ini ya. Dengan hadirnya Hypermart dan grup lainnya ya. Iya. Inovasi produktivitasnya, apa yang dilakukan dalam menjual produk atau apa-apa saja yang tentunya kualitas produk juga harus dipertahankan. Silakan Pak Gatot. Baik, jadi hal yang terpenting ketika kita melakukan kerja itu adalah kita bisa kerja keras, kita bisa kerja cerdas, dan yang lebih penting adalah kerja ikhlas. Jadi 3 parameter ini yang kita selalu sampaikan, bahwa jangan hanya kerja keras sih, kerja keras boleh, kerja cerdas boleh, yang terpenting kerja ikhlas. Karena inti dari suatu pekerjaan adalah melatih diri kita untuk bagaimana menjadi entrepreneur atau menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Jadi selain daripada kita bekerja di Hypermart khususnya, kita juga melatih diri kita bagaimana kita menjadi penjual yang hebat, menjadi retail yang hebat, menjadi usahawan yang hebat. Di Hypermart sendiri itu kita mengajarkan beberapa basic dari customer service, basic dari cara menjual, basic dari sales marketing sip, dan basic yang terpenting adalah basic percaya diri. Karena saya yakin setiap divisi ya ada. Iya. Apa istilah kalau di Hypermart? Kalau setiap divisi itu kita ada namanya sales marketing sip. Gitu. Jadi sales marketing sip itu adalah gimana caranya orang menjual. Yang selalu saya sampaikan ke teman-teman,
di sini kan pernah ada rumah hantu ya? Ya, Di sini pernah ada rumah Oke, hantu. Buat ya. teman-teman yang sering ke Lipo Plaza ini, bau-bau, pernah masuk ke rumah hantu ya? Pernah Iya, masuk ke ada, rumah ada hantu? pengunjung mungkin ya. Ya pernah lalu itu. Ya. Pernah masuk ke rumah hantu? Ya. Oke. Jadi secara logika kalau kita belajar marketing SIP sebenarnya itu sangat lucu. Hantu aja bisa dijual loh Pak. Hantu aja bisa jadi uang loh. Luar biasa marketingnya, inovasi betul itu luar biasa. Iya. Jadi jangan sampai kita teman-teman yang bekerja di Hypermart itu, ini kan ada produk Pak. Ada produk yang bisa kita jual, ada produk yang bisa kita lihat, ada produk yang bisa kita rasakan. Kalau kita tidak bisa menjual itu aneh. Hantu saja bisa dijual loh. Sedangkan itu hantu kita nggak bisa bawa pulang, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita Antusiasnya apain. masyarakat, Betul. antusiasnya masyarakat justru anak-anak itu datang. Ayo ke Lipo Plaza, ada rumah hantu sana. Iya. Itu strategi inovasi luar biasa. Ya. Jadi Ya, sebenarnya- lanjut tuh. Siap. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit ketika kita ingin berinovasi. Tidak ada yang sulit ketika kita ingin expose kita punya diri. Tidak ada yang sulit ketika kita ingin berusaha. Yang sulit itu kalau kita tidak mau berusaha sudah. Batu saja itu harganya mahal loh Pak. Batu bacan itu harganya mahal sekali. Ya kan? Itu tidak bisa dicoba, tidak bisa dirasakan. Tapi ada seni yang bisa kita jual dari situ. Seni tingginya. Oke. Sepakat ya Pak Gatot ya. Luar biasa. Jadi kalau di Hypermart sendiri tentunya tadi divisi itu pasti ada kan di bidang-bidangnya, di bidang penjualannya mungkin ada di daging, di sayur-sayuran ya, apa saja itu yang ada di. Oke, jadi kita di Hypermart itu ada terbagi 3 divisi Pak. Jadi yang pertama divisi fresh, itu divisi fresh membawahi untuk buah, aneka makanan segar, daging, serta roti. Jadi itu divisi fresh. Bahan makanan ya. Iya. Bahan makanan, daging. Yang fresh. Yang fresh ya. Itu divisi Fresh. fresh. Oke, divisi yang lain. Kemudian ada divisi groceries. Divisi groceries itu membawahi sembako. Jadi yang lebih kenal untuk produk-produk sembako seperti gula pasir, beras, minyak dan Ya lain-lain. iya ini para pengunjung ini juga harus ini luar biasa. Kalau mau berminat nanti langsung ke loketnya ya, Hypermart. Ya, ini ternyata menyimak ini. Oke, divisi grocer tadi sembako. Iya, sembako. Kemudian ada yang terakhir itu divisi Elbaso, elektronik, basar, softline. Jadi elektronik, produk elektronik, basar itu produk rumah tangga, softline itu pakaian. Luar biasa, lengkap juga ya. Iya, artinya iya, semua ibu-ibu rumah tangga pasti ke Hypermart. Insya Allah. Karena lengkap di sana. Insya Allah. Mau yang untuk masak-masak ada, alat-alat rumah tangga ada, ya. Yang makanan-makanan yang instan mungkin ada juga. Ya, oke. Selain itu inovasi apa kira-kira yang dilakukan? Jadi ada beberapa inovasi sih yang kita lebih ke human gitu. Jadi kita semua tahu bahwa kita tidak ada pernah punya cita-cita untuk jadi penjaga toko. Karena analogi penjaga toko itu bagi kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Gitu. Jangan berpikir kita ini sebagai penjaga toko ya. Betul. Jangan begitu ya. Karena setiap orang tidak pernah punya cita-cita jadi penjaga toko. Tapi ingat, orang yang hebat adalah orang yang bekerja di luar daripada cita-citanya. Iya, ini kita harus beri aplaus ini ya. Iya, luar biasa. Iya. Iya. Kalau jalannya lurus terus, nggak ada belok-beloknya itu nggak seru Pak. Jadi kalau cita-cita sesuai dengan apa yang kita harapkan itu nggak seru. Oh begitu. Ya, kerjaan yang punya tantangan itu lebih menarik sebenarnya. Lebih menarik. Jadi saya biasa tekankan ke tim saya bahwa dengan background yang berbeda, saya sendiri dari teknik Pak. Saya sendiri teknik, teknik mesin. Ya silakan pengalaman juga ini. Iya, jadi saya share pengalaman. Jadi buat teman-teman yang sesuai dengan kapasitas pendidikannya, jangan pernah pilih-pilih pekerjaan. Ada 3 yang ditutup sama Tuhan. Ada 3 yang pernah kita tidak tahu, rezeki, jodoh, dan mati. Ketika teman-teman hanya berpatokan kepada ijazah teman-teman, ketika teman-teman berpatokan pada pendidikan teman-teman, sedangkan rezeki itu sudah diatur. Kita tidak akan pernah tahu posisi mana yang akan kita. Sepakat ya. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan mendapatkan rezeki itu. Gitu. Iya, sepakat ya ini.
Jangan kita terbelenggu dengan ijazah kita, memilih pekerjaan karena ijazah kita ini, ya. Jangan ya. Kita masuk saja. Ya, karena hidup kan proses, Pak. Proses ya. Iya. Proses adalah perjalanan. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi mendaftar, yang saat ini lagi mengikuti job fair, proses teman-teman ini suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kami juga pernah merasakan, saya sekitar 23 tahun yang lalu saya di posisi mereka loh, Pak. 23 tahun yang lalu. Saya bergabung dengan PT Matahari Putra Prima atau Hypermart itu di ini tahun motivasi 2000. ya. Iya. Ini motivasi kepada kita semua ya, pemirsa SBBF TV juga, khususnya adik-adik ini yang masih bingung ya, yang sudah tamat SMA, yang sudah tamat kuliah, kadang-kadang sudah dibuka lowongan kerja, tapi melihat ada faktor gengsi juga ini kadang-kadang ini. Ya, ini pengalaman dari Pak Gatot bahwa rezeki itu sudah diatur. Jangan kita memilih dulu pekerjaan, apa dulu kita lakukan, mungkin begitu Pak Gatot. Iya, karena kekecewaan tertinggi adalah kita menaruh harapan yang terlalu tinggi. Akhirnya masalah. Jadi jangan pernah menaruh harapan terlalu tinggi, jangan terlalu pernah berharap terlalu tinggi, karena jatuhnya lebih sakit, Pak. Sepakat ya Pak Gatot, luar biasa. Ya, kesan-kesannya Pak Gatot tentang job fair ini, ya silakan. Kesan-kesan saya dengan diadakan job fair ini, alhamdulillah, karena ini membuka peluang buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang baru mendaftar kerja atau baru mencari kerja, bahwa mencari kerja itu cukup sulit. Jadi harapan saya, ketika Anda mendapatkan pekerjaan, mendingan kalian capek karena bekerja daripada kalian capek cari kerja. Iya, iya, mendingan capek bekerja daripada capek cari kerja. Betul, luar biasa. Ya, ini ya adik-adik semua ya, mendingan capek bekerja daripada capek kita cari kerja gitu loh. Ini luar biasa ini tips yang diberikan oleh Pak Gatot ini. Jadi kalau sudah dapat kerja, dijagain kerjaannya. Karena cinta itu ndak hanya begini loh Pak. Cinta itu ndak hanya gini ya teman-teman. Kalau tidak goyang tuh ndak bertahan ya. Iya, sarang hayo. Ya. Tapi kalau tidak goyang, nggak ada gunanya juga, ya. Ya, ingat itu, apalagi yang masih jomblo ini. Ya, saya lihat ini banyak yang masih jomblo. Jadi ya, karena betul-betul ini Pak Gatot juga sudah merasakan itu. Ya, kami pun juga begitu Pak Gatot. Ya, saya ini sebenarnya saya kasih contoh saja. Saya ini sebenarnya dari guru mengajar. Memang sekolah di guru pendidikan teknik juga ya, teknik elektro mengajar. Tapi ya karena dipercayakan untuk pindah ke struktural ya saya terima. Saya tidak pernah menolak. Ya alhamdulillah sekarang saya ya nyaman lah di struktural gitu. Ya ini sudah luar biasa ya. Oke, mungkin sebagai closing statementnya Pak Gatot dan yel-yel kita untuk memberikan semangat kepada pemirsa yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya, juga kepada adik-adik yang mencari kerja ini. Iya, silakan Pak Gatot. Oke, baik. Closing statement saya, tetap berusaha, tetap fokus, jangan pernah berputus asa. Jatuh sekali, bangkit 2 kali. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Jatuh 3 kali, bangkit 4 kali. Sampai rasa sakit itu hilang dan kalian menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih. Oke, ya kita beri aplaus buat Pak Gatot. Ini luar biasa semangat ya. Terima kasih atas waktunya ya, sudah bersama-sama Talkshow ya, Talkshow di Dinas Tenaga Kerja pada acara Bau-Bau Job Fair 2023. Oke, saya Bang Fuful pamit undur diri dari ruang tonton Anda semua, dan kita akan ketemu lagi di Talkshow selanjutnya. Terima kasih Pak Gatot. Akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Fuful. Dan itu tadi talk show dari Bang Fuful bersama Hypermart.
Ya, jadi yang mau tanya-tanya tentang lowongan pekerjaan yang ada di Hypermart bisa langsung ke stand dari Hypermart yang berada di tengah-tengah kita. Ya, yang berada di pas kalau kita dari pintu masuk lurus langsung ketemu sama stand dari Hypermart.